يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan menyanjungnya dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, serta kita pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya kepada kita yang tidak pernah terputus, dan salah satunya adalah kenikmatan duduk di majelis ilmu, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang langka di zaman ini yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja, tapi hanya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka akan merasa tentram duduk di majelis ilmu ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang penjelasan mendasar tentang rukun iman, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kemarin kita membahas sedikit tentang muqaddimah atau pembukaan yang disampaikan oleh penulis, dan beliau menyebutkan bahwa ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang pengesaan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ilmu yang sangat tinggi kedudukannya. Dan di sini beliau menyebutkan salah satu alasannya, karena li'annahu miftah at-tariqi ila Allah taala wa asasun syara'i'ahu. Karena tauhid ini adalah kunci yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, seseorang tidak akan mungkin sampai kepada satu titik di mana seorang hamba benar mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mengenal Allah dengan benar. Banyak sekali orang-orang yang mengenal Allah melalui akalnya, melalui kecerdasannya, tetapi tidak mau tunduk kepada tauhid. Salah satunya orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah saya sebutkan bahwa wala in sa'altahum, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau bertanya kepada mereka, orang-orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka niscaya orang-orang Quraisy ini akan menjawab, la yaqulunna, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengakuannya terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, tidak menundukkan hati-hati mereka untuk menempuh jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikategorikan sebagai golongan yang kafir, yang ingkar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terjadi kepada Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengakui, ataupun Yahudi, mereka mengakui bahwa zat yang mereka sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam sifat-sifatnya, seperti menjadikan Allah adalah seperti anak, anak seperti Allah, dan menjadikan Allah seolah-olah mempunyai anak. Ini yang disebutkan bahwa tauhid adalah satu-satunya jalan yang benar yang akan menyampaikan seorang hamba
benar-benar memahami Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, dan tauhid itu adalah asas. Asas itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Dasar, pondasi, di mana di atas pondasi ini dibangun syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat yang sudah kita kenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan para ulama tafsir menyebutkan liwahiduni, agar manusia, agar hamba-hambaku itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahannya. Makanya tauhid itu lawannya apa? Syirik. Karena tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala. An taj'ala lillahi nidda. Syirik itu adalah engkau menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, di samping engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terjadi kepada kaum Quraisy. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tauhid yang akan menjadi pondasi peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah tauhid, mengkhususkan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, bersujud. Boleh enggak kita bersujud kepada selain Allah? Tidak boleh. Ketika bersujud kepada selain Allah, maka kufur. Ketika tidak bertobat, maka dia dalam kondisi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memalingkan, memperuntukkan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menduakan. Ini contoh real yang zahir terlihat, dan yang paling sulit membedakan peribadahan yang berkaitan dengan hati. Seperti rasa takut. Seseorang lebih takut pada istrinya daripada takut kepada Allah. Itu syirik nggak? Syirik. Gara-gara istri yang cantik, kita tidak keluar ke masjid. Gara-gara istri yang cantik, tidak berbakti kepada orang tua. Nelpon saja sembunyi-sembunyi sama orang tua. Mas mau kemana? Mau kunjung ke rumah ibu. Nanti dulu. Ketika dia meninggalkan satu ketaatan karena takut kepada makhluk, dia terjerumus kepada kesyirikan. Karena apa? Memposisikan rasa takutnya kepada makhluk. Waliyadzubillah. Kemudian penulis menyebutkan, walidha ajma'atir rusulu ala da'wati ilaihi. Dengan demikian, karena besarnya, pentingnya kedudukan tauhid, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dari Nuh sampai yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang disebut rasul pertama itu Nuh? Karena banyak diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih, salah satunya hadis tentang syafaat uzma, syafaat yang paling besar, di mana seluruh manusia di padang mahsyar saat itu mencari seseorang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seluruh manusia, bukan mukmin saja. Disebutkan dalam hadis ini bahwa manusia mendatangi Adam karena Adam adalah nenek moyang manusia, dan disebutkan, pergilah engkau kepada Nuh. Disebutkan dalam hadis itu, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Makanya walidha ajma'ati rusulu ala da'wati ilaihi. Dari zaman Adam sebagai nabi, kemudian rasul pertama Nuh alaihissalam, sampai Rasulullah Muhammad SAW, semuanya mendakwahkan tauhid.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika," dan tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum kamu wahai Rasulullah, min rasulin, seorang rasul, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku saja, atau maka esakkanlah aku dalam beribadah. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya, sesungguhnya para nabi itu seperti apa? Seperti saudara seayah. Wa ummatuhum syatta, dan ibu-ibu mereka itu berbeda. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka itu adalah satu, yaitu ajarannya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid bahwa di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan analogi, permisalan bahwa tauhid ini atau agama Islam ini diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti saudara seayah. Ayahnya itu satu, ajarannya satu, walaupun ibu-ibu mereka berbeda-beda. Ibu di sini adalah syariat. Ya. Di zaman Sulaiman alaihissalam, bersujud kepada sesama manusia diperbolehkan sebagai penghormatan, ya. Hanya ketika Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf melihat, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat, ya, 11 bintang matahari bersujud kepadaku. Ini tafsiran yang akan terjadi di akhir kehidupan Yusuf, bahwa kedua orang tuanya bersama saudara-saudaranya, ya, datang kepada Nabi Yusuf yang sudah menjadi pemimpin di negeri Mesir, kemudian memberikan penghormatan berupa sujud yang diperbolehkan dalam syariat mereka pada saat itu. Tetapi ketika syariat Nabi Muhammad SAW, ya, maka sujud ini tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini salah satu hadis yang terkenal tentang ketaatan seorang istri, lau kuntu amiran ahadan liyasjuda, seandainya aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Saking besarnya kedudukan seorang suami di mata istri. Tetapi sayangnya itu sudah tidak diperbolehkan, ya. Kemudian syariat yang lainnya, misalkan ketika di zaman Bani Israel, ketika pakaian kita terkena najis, maka pakaian yang terkena najis itu dipotong untuk membersihkannya. Berbeda dengan kita bisa membersihkan dengan air, ya, dengan media yang lain. Kemudian penulis mengatakan, ya, saking besarnya tauhid, ya, ini menjadi dakwah para rasul sebelumnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena begitu besar dan pentingnya kedudukan tauhid, Allah pun bersaksi tentang kedudukan tauhid ini dalam surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersaksi, ingatlah bahwa persaksian itu tidak terjadi kecuali untuk sesuatu yang penting, sesuatu yang mulia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaksi, bahwa dirinya bersaksi, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali
dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Dan para malaikat sebagai hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ulul ilmi, hamba-hamba pilihan yang berilmu. Mereka tetap konsisten untuk mengatakan la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, oleh karena itu kata beliau, wala makana hadza sya'nu tauhid kana lizaman ala kulli muslim. Oleh karena itu, karena semua kedudukan ini, maka patutlah bagi setiap muslim, lihat, bagi seluruh muslim yang merasa muslim, an ya'taniya bihi ta'alluman wa ta'liman, untuk memberikan perhatian tentang masalah tauhid ini, baik mencari ilmu tentang tauhid dan mengajarkannya. Tidak cukup mencari ilmu, tetapi mengajarkannya, karena ini perintah dan sunnah Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW ketika mengenal Allah, mendapatkan wahyu, kalau mau egois Rasulullah sudah, beliau masuk surga sendiri. Tapi begitu besarnya nilai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun rintangannya sangat besar. Seandainya matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ini perkataan beliau kepada Abu Thalib, wahai pamanku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Kemudian kata beliau kepada istri tercinta Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya waktu bersenang-senang dan waktu istirahat itu sudah selesai. Maka semenjak beliau diutus jadi Rasulullah, beliau tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadabburan wa i'tiqadan. Kemudian yang lebih penting, setelah mempelajari, mengajarkan, berpikir, bertadabur tentang tauhid, ya. Kemudian harus menjadi keyakinan bahwa banyak sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Al-Walid ibn Al-Mughirah, ya, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Walid bin Mughirah dalam Al-Quran diceritakan dia sudah mendapatkan kebenaran, tetapi innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia terlalu banyak berpikir, kemudian berdiskusi dengan teman-temannya. Akhirnya apa? Takut kehilangan teman-temannya, akhirnya tidak jadi masuk Islam. Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid dan ayahnya Walid Al-Walid. Jadi Khalid bin Walid mempunyai kakak yang lebih dulu masuk Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan Al-Walid ini lebih mulia daripada Khalid. Karena kenapa? Lebih dulu masuk Islam, dan beliau di Mekah mendapatkan ujian yang sangat besar, termasuk dari Khalid sendiri, gitu ya. Banyak sekali orang yang sudah membaca, tahu dengan kebenaran Islam, tetapi masih ada, ya, hal-hal yang lain yang tidak sanggup dia tinggalkan, seperti Al-Walid bin Mughirah, kemudian Herakl atau yang kita kenal Hercules, ya, Heraklius. Herakl, Hercules kalau kita kenal, bahwa di zaman Abu Sufyan, ya, ketika safar ke negeri Roma, bahwa beliau sudah menyaksikan kebesaran Islam, tetapi karena tidak mau ditinggalkan oleh para sahabat, para penguasa negeri Roma, akhirnya tidak jadi masuk Islam, ya. Liyubna dinahu ala asasi salim. Agar apa? Selain tadi belajar, kemudian mengajarkan, berpikir, dan diyakini dalam hati. Agar apa? Agar agama yang kita pegang ini benar-benar berdiri di atas pondasi yang selamat. Kemudian di atas sesuatu yang jelas, wat mi'nan, wat taslimi,
yus'idu bithamarihi, ya, yang akan membuahkan hasil yang baik, ya, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah urgensi, ya, pentingnya kita mempelajari tauhid, ya, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar peribadahan dan konsep beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun benar, kemudian agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan dengan satu bahasan yang penting sebelum kita membahas lebih jelas tentang rukun iman, maka beliau sedikit menjelaskan tentang ad-dinu al-islami, tentang agama Islam. Subhanallah, kenikmatan yang paling besar salah satunya kita dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan muslim. Ini kenikmatan terbesar. Kita tidak pesan, tetapi Allah yang memilih kita menjadi seorang muslim, ya. Tetapi kadang-kadang karunia ini tidak dibarengi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keislaman kita tidak lebih baik daripada para mu'alaf yang baru 1-2 tahun masuk Islam. Mereka langsung serius. Kalau bahasa anak muda langsung ngegas. Kita dari lahir sudah dalam kondisi Islam, hidup dalam lingkungan Islam, tetapi kurang perhatian dengan nilai-nilai Islam. Agama Islam yang dimaksud, kata beliau, adalah huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dimaksud adalah agama yang telah diutus, yang diturunkan, ataupun yang dengannya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk penegasan dari beliau, khatamallahu bihi al-adyan wa akmalahu li ibadihi, ya, bahwa yang dimaksud adalah ajaran Islam yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Allah menutup atau menyempurnakan agama-agama yang ada ataupun yang telah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Ini bukan berarti, ya, ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala dahulu menurunkan agama Nasrani, bukan. Allah dahulu menurunkan agama Yahudi, bukan. Allah hanya menurunkan satu agama saja, yaitu apa? Agama Islam. Begitu banyak dalil-dalil yang sahih, ya, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa ternyata dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan satu ajaran, yaitu ajaran Islam. Dalilnya tadi hadis tentang para nabi seperti saudara seayah, dan agama mereka adalah satu. Yang kedua, surat yang saya bacakan yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-25. Ini penting, ya, dihafal. Surat Al-Anbiya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Rasulullah, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Yunus ayat yang ke-72, di mana Allah berfirman, wa umirtu an akuna minal muslimin. Jadi Nuh berkata kepada kaumnya, dan aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, ya, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin.
Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, ya. Apa? Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah, jadilah seorang muslim. Muslim itu adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku termasuk orang yang tunduk, yaitu seorang muslim. Kepada siapa? Kepada Rabb seluruh alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang anak-anak atau keturunan Ibrahim dan keturunan Yakub. Jadi Ibrahim itu kan ayahnya para nabi. Menurunkan beberapa nabi, salah satunya Yakub, ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yakub. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya. Begitu pula Nabi Yakub. Ya. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddina. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian sebuah agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, yaitu berserah diri terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan tentang Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya jika kalian termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian termasuk orang-orang muslim. Dan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah tidak menurunkan ajaran kecuali ajaran Islam. Kemudian dari mana datangnya agama Nasrani dan agama Yahudi? Saya akan memberikan permisalan yang sangat jelas berdasarkan fatwa MUI. Ahmadiyah itu Islam atau bukan? Sudah baca tentang fatwa MUI? Itu jelas. Silahkan nanti di googling fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Itu bukan Islam karena punya nabi yang baru. Tapi dulunya Islam enggak? Dulunya Islam. Kemudian apa? Dia keluar sedikit demi sedikit, ya, keluar dari akidah Islam sedikit demi sedikit. Ini berkaitan dengan wa khatamun nabi, ya, tentang penutup para nabi, bahwa mereka menyebutkan bahwa khatam itu adalah cincinnya para nabi, hiasannya, berarti yang terbaik. Dan menurut mereka Nabi Muhammad yang terbaik dan tidak mustahil ada nabi setelahnya. Sedangkan kita mempercayai dengan yakin la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW, tidak ada nabi setelahku. Sebagaimana tadi wa khatamun nabiyyin artinya adalah penutup para nabi. Kemudian dalam sebuah hadis Muslim dan Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'il Muhammadiyah tentang bab nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama Nabi Muhammad SAW itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Kata Nabi Muhammad SAW, ana Muhammadun wa ana Ahmadun wa ana al-Hashiru wa ana al-Aqib. Ya. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad dan aku adalah al-Hashir. Al-Hashir itu apa? Yang mengumpulkan manusia. Karena kenapa? Nanti manusia akan berkumpul kepada Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar ketika seluruh nabi tidak bisa menjadi wasilah yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berkumpul kepada Rasulullah SAW. Selain itu, manusia pun umatnya akan berkumpul di haudnya,
di telaga Al-Kautsar yang airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, dan gelas-gelasnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa yang meneguk haud itu tidak akan pernah haus selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meneguk haud tersebut. Karena kenapa? Setelah haud itu masih ada sirat, masih ada hisab yang berat. Waliyadzubillah. Kata Nabi Muhammad SAW, ana al-hashir wa ana al-aqibu, dan aku adalah al-aqib, yaitu yang tidak ada nabi setelah. Ini hadis-hadis sahih yang tidak mungkin Rasulullah SAW berbohong. Fahuwa shadiqul masduq. Nabi Muhammad itu benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita karena kenapa? Berkaitan, ya, berkaitan dengan masalah i'tiqad, keyakinan yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu, kenapa ada agama Nasrani dan agama Yahudi? Itu yang terjadi kepada Ahmadiyah saat ini. Dulunya para pendahulu mereka adalah seorang muslim yang kemudian berpikir tentang agama tetapi keluar dari metode salaful ummah, berijtihad, keluar dari penafsiran-penafsiran yang telah diajarkan oleh para ulama salaf. Wal'iyadzubillah. Menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan hawa nafsu, ditambah ada unsur-unsur politik dari kerajaan Inggris saat itu dengan dipilihnya beberapa tokoh, kemudian diundang ke Inggris, diajarkan sesuatu, ya, dijadikan budak-budak yang akan menyesatkan kaum muslimin. Karena kenapa? Kaum muslimin saat itu di India mempunyai kekuatan besar yang kalau dilawan dengan senjata tidak akan mungkin. Makanya metode, taktik adu domba dimanapun, ya, itu yang telah berhasil memecahkan kesatuan umat Islam termasuk di Indonesia, ya. Nah, begitulah terjadinya agama Nasrani. Ketika apa? Ketika manusia-manusia ini mulai condong terhadap hawa nafsu, terhadap akal, akhirnya apa? Akhirnya keluarlah ajaran baru, ya, sedikit demi sedikit keluar. Waliyad. Begitu pula Yahudi. Mereka muslim tetapi membangkang sedikit demi sedikit keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi ajaran baru. Pada asalnya mereka adalah muslim, ya, tapi karena kebatilan yang masuk, campur aduk keyakinan, mengubah wajah Islam menjadi aliran-aliran yang baru. Kemudian ketika satu umat menyeleweng keluar dari ajaran yang lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang baru untuk mengembalikan umat ke ajaran yang suci. Diutus lagi setelah Nuh, ada rasul-rasul lain, Musa, kemudian Isa. Terjadi lagi yang akhirnya disempurnakan dengan diutusnya Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan agama yang lain. Kemudian penulis berkata di dalam kitabnya, khatamallahu bihi al-adyan wa akmalahu li ibadihi. Allah menutup agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akmalahu, dan menyempurnakan ajaran agama ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sempurna, harusnya tidak butuh tambahan dan pengurangan. Itu definisi sederhana dari sempurna.
Misalkan bapak-bapak lagi ngobrol, wah si fulan ya, teman kita istrinya itu sempurna. Jadi apa? Kalau sempurna nggak butuh istri kedua gitu, karena sudah cukup ya. Alfabet dari A sampai Z butuh tambahan nggak? Misalkan antum berpikir kira-kira huruf apa ya, susah gitu, karena sudah sempurna. Alif sampai Ya tidak butuh tambahan. Nah itulah agama. Jadi hati-hati kita memasukkan unsur-unsur baru terhadap agama. Kan ini baik ya. Kan ini enak, kan ini mudah, tidak merugikan. Secara tidak langsung ya, ketika kita berpikir, saya selalu membahasakan kita supaya saya tidak memfitnah orang. Kita berpikir, kalau pola pikir kita seperti itu, kita menganggap Rasulullah SAW belum sempurna mengajarkan seluruh agama. Orang Yahudi bertanya kepada para sahabat, salah satunya Hudzaifah, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu? Ya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatunya. Bahkan diajarkan kepada kami bagaimana cara kami memasuki toilet. Melangkah kaki mana dulu? Kiri dulu, dan keluar kaki kanan dulu. Kemudian kami dilarang menyentuh kemaluan-kemaluan kami dengan tangan kanan. Subhanallah. Ajaran mana yang jelas seperti ini? Makanya kemarin ada satu mungkin tokoh ya, ataupun dia punya banyak follower dari Eropa, datang ke Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia. Baru mengetahui sebagian dari syariat Islam. Salah satunya apa? Cara beristinja, cara membersihkan kotoran dari kemaluannya ya. Melihat di negara padang pasir seperti ini, orang-orang membersihkan kemaluannya dengan air. Sedangkan dia hidup di Eropa yang maju ya, selama ini tidak pernah mensucikan kemaluannya itu dengan air, hanya dengan tisu. Ini bagian dari kesempurnaan Islam. Akhirnya dia nulis di Instagramnya, ini yang harus disebarkan, dan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar, kata dia, yang kami belum pernah dapatkan di tempat kami. Dan pernah dijelaskan ya, mungkin banyak di media sosial, salah seorang di Eropa masuk Islam. Dia seorang pemilik atau pegawai laundry, masuk Islam gara-gara celana dalam. Setiap orang Arab, pemuda Arab ini datang ngasih laundry, kok kenapa celana dalamnya itu selalu bersih? Sedangkan pelanggan yang lain, yang non muslim, subhanallah waliyadzubillah ya, kita tidak tahu. Karena kenapa? Mereka tidak belajar tentang fikih thaharah. Bahkan mungkin setelah hubungan seksual pun mereka enggak mandi gitu. Tapi kita diajarkan bagaimana membersihkan kotoran ya, bagaimana tentang najis. Masya Allah ya. Wa akmalahu li ibadihi, dan menyempurnakan agama ini berarti tidak perlu tambahan dalam syariat ini. Kalau ada ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan, kita harus menahan diri. Karena kenapa? Setan bisa menjerumuskan kita dengan nafsu kita dalam beribadah. Ibadah boleh nafsu enggak? Ya. Nafsu sesuai dengan keinginan kita. Rasulullah SAW mengajarkan zikir sekian, salat sekian rakaat, kita akan tambah. Karena saking apa? Semangatnya. Semangat ini harus dibatasi dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kenapa? Agama ini telah sempurna. Kemudian kalau sempurna dikurangin bisa enggak? Coba deh, alfabet itu huruf Z-nya tidak usah ada. Jadi gimana nih kalau kita akan mengucapkan zakat, jakat lagi dalam surat, dalam huruf hijaiyah, huruf zai itu enak kalau dibaca ya.
Harus dibedakan dengan huruf za. Jangan allazi. Siratal ladzina. Waduh. Ini bikin was-was orang yang belakang, yang lagi jadi makmum. Ini Al-Fatihahnya sah atau enggak gitu. Makanya alhamdulillah di Al-Hikmah ini punya 2 imam sedikitnya, alhamdulillah bacaannya bagus, standar. Kalau sholat di belakangnya insya Allah tenang ya, nggak mikirin ini alaji atau alazi ya. Siratalnya si, bukan dimonyongin bibirnya si gitu kan. Itu tanda-tanda tidak sempurna. Kalau dari salah satu huruf ini tidak ada, bacaan Al-Quran akan menjadi kurang, tidak sempurna ya. Oleh karena itu, karena agama ini sudah sempurna, stop. Sekarang kita lihat perintah sholat, perintah zakat, perintah apapun, lihat dalilnya ada atau tidak. Jangan sekedar ikut-ikutan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah. Dengan diutusnya ataupun dengan agama ini Allah menyempurnakan kenikmatan bagi para hambanya. Ya, agama ini nikmat. Karena kenapa? Ketika sudah sempurna kita tinggal mengerjakan. Dan Al-Qur'an sebagai kamus kehidupan. Penjelasannya apa? As-sunnah, hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah yang hidup di era 90-an, ada sebuah tayangan di televisi. Seorang rahib mencari kitab suci. Saya tidak akan menyebut judulnya. Pokoknya seorang rahib mencari kitab suci. Subhanallah. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kitab sucinya sudah disediakan. Paket jadi agama yang sempurna. Ini apa-apaan? Kitab sucinya aja masih dicari. Kasihan banget gitu. Capek banget. Coba kalau kita posisinya seperti itu, capek enggak? Capek. Hidup di dalam ketidakpastian. Ya. Tapi saking sayangnya dan saking sempurnanya Islam, Allah dari zaman Nabi Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam asma kullaha, segala sesuatu yang ada saat itu. Ketika berdosa, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika berdosa, Allah mengajarkan kalimat agar disebutkan oleh Adam untuk bertobat. Kemudian Adam telah selesai. Kepada Nabi Nuh Allah memberikan wahyunya. Kepada Rasul-Rasul setelah Nabi Nuh sampai Isa, sampai Rasulullah SAW, semuanya paket jadi ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu uniknya dan salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran ini diturunkan tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi pelanggaran kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sangat berkesan sekali dalam dada-dada orang mukmin. Makanya belajar dari kesalahan ini penting. Dan ini adalah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Belum isya kan? Sebentar lagi. Wa radiyahu lahum dina, dan Allah telah meridhoi agama Islam ini sebagai sebuah agama bagi kita. Fala yuqbalu min ahadin dinan siwah, tidak akan diterima agama apapun selain agama Islam. Qala Allah Ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan tidaklah Nabi Muhammad itu bukan sekedar ayah dari salah seorang dari kalian, tetapi dia adalah penutup para nabi ya. Kemudian al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
pada hari ini, dan ini adalah ayat yang paling besar, ya, diturunkan ketika haji wada, ya, yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Oleh karena ini menjadi barometer berbagai syariat ketika dibandingkan apakah turunnya sebelum haji wada atau setelah haji wada, ya. Karena kenapa? Ketika haji wada, Allah telah menyempurnakan agama ini kepada Nabi Muhammad SAW dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua, dan telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kita semua, ya. Kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang tidak ada Nabi setelahnya, dan ini pun sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau kana nabiyya ba'di lakana Umar." Seandainya kalau ada Nabi setelahku, pasti itu adalah Umar. Kenapa demikian? Karena Umar ini mulham, ya, beberapa pemikiran, beberapa idenya seiring dengan turunnya wahyu, ya. Seandainya ada, fokusnya di situ. Kalaupun ada, itu adalah Umar. Tapi ternyata tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan demikian, ya, tidak ada lagi agama ataupun tidak memerlukan sebuah pembaharuan ataupun penambahan, pengurangan agama Islam ini, ya. Barang siapa yang menambah dan mengurang, kalau menambah berarti secara tidak langsung dia menuduh bahwa Nabi belum menyampaikan agama ini secara sempurna, ya. Kalau mengurangi berarti menganggap Nabi tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Walau taqawwala ba'dul aqawil la akhadna, walau taqawwala, ya, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan satu perkataan di dalam Al-Qur'an atau dalam agama ini, maka diancam Nabi Muhammad SAW itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan keaslian Al-Qur'an. Sindiran-sindiran, peringatan-peringatan Allah terhadap Nabi itu dicantumkan, ya. Kemudian kita harus berhati-hati tentang masalah ini. Harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai mengerjakan sesuatu yang bukan tuntunan agama dianggap sebagai sebuah tuntunan dalam agama. Ini penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menganut, mempercayai, mengikuti sebuah agama selain Islam, fala yuqbala minhu. Sekali-kali, ya, agama ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat orang ini termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadzubillah. Rugi di dunia, usaha masih bisa minjem modal lagi, bisa bertumbuh lagi setelah pandemi, alhamdulillah. Sekarang mulai lagi. Tapi kalau rugi di akhirat, waliyadzubillah, kesedihan yang abadi, ya, kesengsaraan yang abadi, waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya, penulis menyatakan dalam kitabnya, qala Allah rahimahullah, wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nas an yadinu lillahi ta'ala bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan. Kalau bahasa fardu itu, ya, kalau dibedah bahasa Al-Qur'an ada wajib dengan fardu. Fardu itu kedudukannya lebih tinggi. Makanya Imam Abu Hanifah membedakan yang fardu dengan yang wajib. Kalau fardu itu dalilnya dari Al-Qur'an, kalau yang wajib dari As-Sunnah, ya. Di sini penulis menyebutkan waqad farada, tidak ada pilihan yang lain.
Allah telah mewajibkan kepada kita semua untuk beragama dengan agama ini, yaitu agama pilihan, yaitu agama Islam. Ya. Dan agama ini bukan hanya sekedar nama, ya, tetapi keyakinan yang menyelisih Islam itu dikategorikan sebagai agama. Ya. Misalkan ada penganut ini, walaupun tidak secara resmi dikatakan di Indonesia sebuah ajaran agama, tapi dalam pandangan Islam itu agama sebagai tandingan Islam. Ya. Jadi bukan merasa aman karena kita tidak beragama ini dan itu yang ada di sini, gitu ya. Tetapi bisa jadi memiliki keyakinan, katakanlah sekarang banyak ya keyakinan, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak salat. Ya. Cukup eling saja. Ini agamanya apa? Ini bukan agama Islam gitu. Tapi kepercayaan, ya, yang menandingi ajaran Islam, ya. Kemudian faqala mukhatiban rasulihi atau mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyeru Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum. Jadi Allah yang memerintahkan Rasul untuk berkata kepada kita semua, kepada manusia, wahai sekalian manusia, ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, kepada seluruh kalian, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, ya, yang kerajaan langit dan bumi ini adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kalimat-kalimatnya, maka ikutilah dia, la'allakum tahtadun, semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian ini yang penting, yang harus menjadi keyakinan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abdurrahman bin Sakhr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentang kabarku seseorang yang ada di dalam umat ini. Umat berarti ada dua, umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan umat dakwah secara umum manusia yang pernah dan sampai dakwahnya kepada mereka, termasuk di zaman kita saat ini. Tidaklah mendengar tentang kabarku seorang dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian setelah mendengar, meyakini, tetapi tidak mau beriman, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Jadi kalau orang sekarang banyak yang terlalu moderat, toleransinya terlalu tinggi, dia tidak yakin bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam akan masuk neraka. Ini menyelisihi hadis sahih riwayat Muslim, ya. Jangan sok toleran, terlalu tinggi. Bahkan siapa ya, tokoh di banyak medsos, kata dia, orang yang terlalu toleransinya tinggi itu tidak punya pendirian, ya. Dan kata dia orang Barat, bukan Islam, ya. Kata dia,
agama yang akan punya masa depan itu apa? Islam. Karena kenapa? Dia tegas, haram halal gitu. Boleh apa enggak? Terus kata dia, orang yang terlalu toleransi itu tidak punya pendirian. Karena kenapa? Dia mengikuti apa aja gitu ya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin dari kita semua menyadari bahwa ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita terlalu besar, ya. Dan kita tahu dengan kejelekan diri kita sendiri, tetapi Allah anugerahkan kita terlahir sebagai muslim, hidup di lingkungan muslim. Tinggal kita mensyukuri kedudukan ini. Kalau tidak, celaka, kita termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukurinya dengan apa? Mempelajari agama Islam, ya. Kemudian berpegang teguh kepada tauhid dan yakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Dan poin yang paling penting bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang disampaikan sebagai sebuah masukan, diskusi, pertanyaan, maka saya persilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tanyakan Ustaz, kedudukan Ahmadiyah di Islam, kedudukan Islam atau Islam? Ya. Oke. Dan sampai ini mengenai Islam banyak sekali. Islam liberal lah, Islam macam itu. Yang kayak ini agak berbeda gitu, dia bebas. Apa yang kedudukan Islam? Oke. Maka itu termasuk di luar Islam, masih Islam. Dan demikian sama guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang berhak menjawab masalah ini itu MUI. Jadi saya berkeberatan untuk menjawab karena sudah dijawab beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Saya sarankan Bapak membaca fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Kemudian tentang Islam liberal dan yang lainnya gitu ya. Saya pribadi tidak berhak menghukumi dan kita hanya punya kewajiban untuk membedakan Islam yang mana yang harus kita ikuti ya. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda ya, dua perkara in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati ya. Quran sebagai kitab Allah dan sunnahku sebagai penjelasan dari Al-Quran. Ini saja. Kemudian di hadis yang lain, gigit kedua ini dengan gigi geraham. Subhanallah. Ini permisalan yang hebat. Kalau kita gigit makanan dengan gigi seri ini, kalau dicabut mungkin lepas enggak? Lepas. Bahkan patah giginya, sakit. Tapi kalau dengan geraham itu kuat. Ya. Kata Nabi, pegang kedua ini. Kita lihat, timbang saja. Tidak usah menyebut tadi sekte tadi, ya. Kita secara umum, ini ada Quran dan sunnahnya atau tidak? Ini keyakinannya sesuai dengan Quran atau tidak? Saya bacakan. Bacakan ayat yang tadi. Ya. Ayat yang tadi ini sangat jelas. Wa ma Muhammadun, ya.
aba ahadim min rijalikum, tidaklah Muhammad itu hanya sekedar ayah dari seorang laki-laki di antara kita, walakin Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah, wa khataman nabi, ya, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Jadi ketika ada organisasi sekte yang mengaku ada nabi setelahnya, gimana? Menentang ayat ini enggak? Sangat menentang. Kemudian belajar dari sejarah. Musailamah al-Kadzdzab. Siapa? Musailamah itu siapa? Nabi palsu yang dibunuh sama siapa? Dibunuh oleh Wahsy. Wahsy dulu ketika kafir membunuh Hamzah, ya, membunuh Hamzah karena disewa oleh Hindun. Ketika setelah Islam bertemu dengan Nabi SAW, menyatakan keislamannya, dan Nabi memaafkan, tapi diperintahkan Wahsy ini untuk menjauh. Karena kenapa? Kalau lihat Wahsy ingat kesedihan, paman tercinta, terlebih saudara sesusuan, selevel dengan Nabi, tubuhnya dikoyak, kemudian dikeluarkan jantungnya. Dan jangan salah memahami, bukan Nabi membenci Wahsy. Nabi itu sangat sayang kepada mukmin, termasuk kepada kita yang nggak kenal sama Nabi. Nabi sangat sayang. Ada orang yang menyebutkan Nabi itu benci sama Wahsy, oleh karena itu dia tidak ingin bertemu. Bukan, Nabi tidak ingin bertemu dengan Wahsy, takut sedih lagi. Oleh karena itu mengingat-ingat kesedihan, ini adalah bukan ajaran Islam, dilarang. Ini dalilnya. Kata Wahsy, aku membunuh dengan tombak ini 2 orang, ya. Satu orang yang mulia Hamzah, dan yang kedua adalah orang yang sangat hina, itu Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab itu perawakannya itu ganteng, ya, putih. Orang Arab itu kan ganteng-ganteng. Kalau Musailamah di atas rata-rata. Kenapa? Karena itu ada ciri-ciri para nabi itu adalah fisiknya sempurna. Kalau ada nabi ngaku-ngaku nabi, hidungnya pesek, itu dipastikan nabi palsu. Karena kenapa? Manusia terbaik. Subhanallah, kata Ummu Salamah mengumpulkan keringat Nabi. Keringatnya wangi, beda dengan kita. Ada yang bau ini, bau itu gitu ya. Jadi ketika dibunuh, Musailamah al-Kadzdzab itu diibaratkan oleh para sahabat atau oleh Wahsy seperti unta biru, bukan unta merah lagi. Saking apa? Saking perawakannya itu berwibawa, cara tutur katanya pun sangat baik, kemudian ganteng, menyihir orang-orang yang melihatnya. Oleh karena itu banyak pengikutnya. Nah, hati-hati, dilempar, meninggal dunia. Kenapa Wahsy membunuh Musailamah? Karena dia mengaku nabi setelah nabi. Jadi kalau di zamannya dibunuh, ya, di zaman kita harus diapakan? Kemudian sekte ini apakah masih harus disebut muslim? Waliyadzubillah. Nah, saya memberikan clue, rumusnya Al-Quran dan As-Sunnah, pegang erat-erat, ya. Dan bukan itu saja, harus dengan memahaminya dengan metode para salafus soleh. Salafus soleh itu bukan satu golongan, tetapi metode yang diajarkan oleh para sahabat. Salaf itu ada apa? Nenek moyang yang baik. Siapa nenek moyang baik yang ada dalam Islam? Para sahabat. Karena kenapa? Sahabat tahu turunnya wahyu. Bahkan di antara para sahabat, nazala fiyya, ayat ini turun karena aku. Seperti kemarin saya sampaikan siapa? Abdullah bin Jahash yang melarang, ya, saudarinya untuk balikan, ya, kalau tidak salah, ya betul, untuk dirujuk lagi sama mantan suaminya, gitu ya. Para sahabat itu penting karena mengetahui tafsirnya apa, ya. Oleh karena itu memahami Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah saja tidak cukup kalau pemahamannya tadi liberal. Karena liberal itu membenturkan sesuatu dengan otak. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau ada lalat masuk ke dalam gelas,
celupin. Karena kenapa? Di sayap satu racun, di sayap yang lainnya obatnya. Alhamdulillah, ana pernah melakukannya, celupin, terus diminum, alhamdulillah sehat sampai saat ini. Dengan apa? Dengan kacamata keimanan. Tapi kalau dengan akal, tidak semua mempunyai akal sehat. Dan akal kita itu terbatas, seperti indera yang lain. Kita punya mata, ditutup mata ini dengan penutup, kita tidak bisa melihat ke arah sana. Begitu pula otak kita. Jangan mendewa-dewakan otak, ya. Tapi tadi timbangannya sudah ada, Al-Quran dan As-Sunnah. Gigit dengan erat, kemudian ikuti metode para nenek moyang kita yang soleh, para sahabat, kemudian ulama-ulama yang soleh, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu alam. Bapak kembali ke fatwa MUI tentang masalah itu lebih baik. Barakallahu fikum. Fidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam syariat itu ada yang disebut syaddud dzara'i atau syaddu dzira'ah, menutup celah yang akan menjadi wasilah keburukan. Seperti misalkan dilarangnya untuk berdua-duaan, ya, antara laki-laki dan perempuan non mahram, ya. Itu diharamkannya karena apa? Syaddu, menutup celah jangan sampai dia terjatuh ke dalam zina. Nah, Islam dalam masalah kesyirikan itu lebih keras dalam masalah itu. Melarang hal-hal yang akan menjatuhkan seseorang dalam kesyirikan. Salah satunya, ya, ini adat, ya. Kenapa kami baik di negeri Yaman atau di Saudi, kepada masyaikh kami itu tidak pernah cium tangan. Karena ketika cium tangan, kami menundukkan badan, mendekati ruku, dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga beberapa masyaikh dengan keras ketika cuma langsung digituin, bukan galak, tapi saking takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, takut dikultuskan. Kedua, merunduk itu adalah penghormatan yang ketika keluar dari kerangka syariah, ini akan memberikan efek yang negatif baik kepada yang merunduk ataupun yang dihormati, ya. Jadi dalam masalah ini, kalau kita melihat fatwa para ulama melarang untuk sujud, karena pertama, la tasjud, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la tasjud lisyamsi wala lil qamar, janganlah engkau bersujud kepada matahari dan kepada rembulan. Ini dua makhluk Allah yang besar, ya. Ini manusia tidak ada apa-apanya. Karena kenapa? Takut menjadi wasilah kesyirikan di kemudian hari. Kalau adat ini kita pertahankan sementara, kita akan menjadi umat yang lenyap. Datang keturunan kita tidak tahu, ini akan terus menjadi sebuah kebiasaan dan orang taunya sujud aja, bukan penghormatan. Seperti masalah perbintangan, kita keluar rumah melihat bintang ada di langit, ya, kata kita, wah, nggak hujan nih. Ini hati-hati. Karena kenapa? Mengaitkan hujan dengan bintang. Ini bisa dicerna dengan ilmiah.
maksud kita karena tidak ada awan kelihatan bintang, ya, artinya tidak ada hujan. Tetapi kenapa diharamkan? Takut nanti satu umat tidak tahu, oh tidak ada bintang berarti tidak hujan. Seolah-olah hujan itu dikaitkan dengan bintang. Hujan itu kalau ada dengan kehendak bintang. Ini syaddud dzira'ah, menutup celah setiap hal-hal yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Termasuk masalah sujud. Sujud sudah ada nasnya dalam Al-Quran, tidak boleh. La tasjud, ya, lisyamsi walal qamar walakin sujud lillah. Tetapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari dan bulan tersebut. Nah, dilarangnya tadi takut, ya. Takut ini menjadi wasilah kesyirikan. Datang setelah kita generasi yang melestarikan adat ini dan tidak tahu tentang ajaran Islam yang mulia. Akhirnya apa? Itu dianggap sebagai kebaikan. Dan ingat kisah umatnya Nabi Nuh, ya kan? Wadda suwa'an wa yagusa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang soleh ini, dia orang soleh. Datang satu generasi untuk mengingat kesolehan mereka. Ini kurang nih, kayaknya harus dibikin lukisan orang-orang soleh ini, gitu ya. Supaya apa? Supaya menambah kerinduan dan penghormatan kepada orang-orang soleh. Kemudian generasi ini hilang. Datang generasi selanjutnya. Wah, kurang nih kalau lukisan saja. Bikin patung supaya kita mengenang kebaikan mereka. Kemudian generasi ini hilang lagi. Setelah patung apa? Masa kita cuma mengenang saja? Akhirnya keliling, tawaf. Setelah itu sujud. Bukan sujud saja, meminta. Ini urutan yang tidak mustahil terjadi lagi. Karena kenapa? Kehidupan itu hanya pengulangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, karena di zaman Nabi Adam sampai Nuh mereka bertauhid. Di zaman Nuh hancur. Diutuslah Nabi Nuh. Kemudian benar lagi kan, dihancurkan manusia dengan banjir. Hidup dalam Islam lagi, kemudian muncul lagi kesyirikan, terus seperti itu, ya. Jadi masih banyak adat-adat yang harus kita lestarikan. Seperti kami di Saudi ataupun di Yaman, ketika bertemu dengan orang-orang saleh, guru-guru kami, kita tidak cium tangan tapi mencium keningnya, dan itu sudah maklum, ya. Dan mereka memberikan, ya. Karena kenapa? Mencium kening itu tidak akan menundukkan badan kita, ya. Dan itu lebih selamat, lebih islami. Dan saya ajarkan kepada anak saya, udah jangan cium tangan, ya, cium aja kening, gitu, ya. Itu lebih selamat. Dan ini tugas kita, menghilangkan sesuatu yang akan menjerumuskan anak-anak kita kepada keburukan. Wallahu a'lam. Oke, baik. Satu lagi mungkin. Oke. Kalau kita sholat ya di masjid ya, kita nggak tahu ternyata di belakangnya atau ini ada kuburan gitu. Ya. Setelah sekian waktu kita baru tahu, Ya. Kita wajib memfoto sholat itu atau itu sah? Ya. Mengenai sholat di masjid yang ada kuburan. Jadi pendapat jumhur ulama dirinci sebagaimana dalam kitab Tahdzir Lisajid, ya, Syekh Albani merinci lagi. Ini yang duluan kuburannya atau masjidnya, ya. Kalau duluan kuburannya nanti ada beberapa hal, tapi jumhur ulama menyebutkan itu tidak sampai haram, gitu ya. Walaupun saya lebih condong ke pendapat Syekh Albani rahimahullah untuk menghindari. Karena kenapa? Itu memberikan waswas. Dan waswas adalah celah bagi setan untuk merusak keimanan manusia, ya. Oleh karena itu, ketika kita tidak tahu, hukumnya seperti gini. Di zaman Rasulullah SAW ketika
bepergian untuk perang dan saat itu tidak ada penerangan, sebagian sahabat dalam kelompok kecil melaksanakan sholat ke satu arah, ya. Kemudian datang matahari terbit, tiba-tiba salah, ya. Padahal menghadap kiblah itu adalah rukun, ya. Kemudian dilaporkan dan diketahui oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi sholatnya. Ini berarti sholatnya sah, karena tadi ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Kemudian was-was setelah pelaksanaan ibadah itu diabaikan oleh para ulama. Hadisnya Ali bin Abi Thalib yang salat kemudian baru tahu setelahnya itu pakaiannya adalah terkena najis, dan Ali bin Abi Thalib tidak mengulangi salatnya. Jadi hukum asalnya apa? Salatnya sah. Terlebih kita memang tidak tahu di situ ada kuburan, dan pendapat jumhur, pendapat yang kita hormati, gitu ya. Mereka tidak menyebutkan sampai sholatnya tidak sah, gitu ya. Tetapi, nah ini salah satu tadi, syaddu zari'ah, menutup celah, jangan sampai nanti orang sujud di depan kuburan. Kemudian orang-orang berdalil dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, ya kan? Kuburannya di mana? Dalam masjid atau di luar masjid? Nah, itu pentingnya kita menggali sejarah. Sebelum perluasan, kuburan Nabi itu ada di mana? Di rumahnya siapa? Aisyah. Dilihat di bab wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam Syama'il Muhammadiyah, bahwa Abu Bakar, ya, disebutnya Abu Bakar itu di zaman beliau ya sahibah Rasulullah. Jadi yang disebut sahabah di zaman beliau adalah Abu Bakar. Karena kenapa? Disebutkan dalam surat At-Taubah ya, 45 ya. Idhuma fil ghar, ketika dia dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar, di dalam gua Sur. Kata para sahabat, ya sahibah Rasulillah, adufina Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah, apakah Rasulullah kalau meninggal itu harus dikubur? Karena kenapa? Orang Arab itu belum punya nabi sebelumnya, berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nabinya banyak sebelumnya, sudah punya pengalaman. Tapi orang Arab bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, wahai sahabatnya Rasul, apakah Rasul itu harus dikuburkan atau tidak? Ya, dikuburkan. Sampai ditanya, Nabi itu dimandikannya pakai pakaian atau harus ditelanjangi? Ya, dibuka, tapi ditutup auratnya, gitu ya. Sampai ya sahibah Rasulillah, aina dupina Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, di mana Rasulullah SAW harus dikuburkan? Maka Abu Bakar menjawab, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ruh manusia terbaik, bahkan kekasihnya, ya, kecuali di tempat yang paling dia sukai, tempat yang paling Allah cintai. Kata Abu Bakar, di mana Rasulullah SAW? Dicabut ruhnya di kamarnya Aisyah, disitulah dia akan dikuburkan. Jadi kuburan Nabi itu di kamarnya Aisyah. Kemudian disatukan dengan Nabi, dengan Masjid Nabawi itu di zaman siapa? Di zaman anaknya Abdul Malik bin Marwan, ya. Saya lupa namanya, tapi keturunan Abdul Malik bin Marwan. Kenapa disatukan? Karena saat itu Madinah tidak seperti yang kita ketahui. Madinah itu batasannya, para ulama menyebutkan, salah satunya yang menyebutkan ini Syekh Hamid Al-Bukhari, beliau pengajar di Masjid Nabawi. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa kota Madinah di zaman Nabi, ya, pemukiman Madinah itu batasnya pagar-pagar Masjid Nabawi, cuman seperti itu. Berarti banyak rumah
di dekat Masjid Nabawi. Dan ketika diperluas, tidak ada celah lain selain menyatukan kuburan Nabi dengan bangunan masjid. Itu alasannya. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, khalifah saat itu keliru menyatukan bangunan masjid dengan apa? Kuburan Nabi. Tapi inilah hasil ijtihad beliau, dihormati. Dan disebutkan khata', ya, salah, keliru. Kemudian yang terkait dengan masalah ini, ya, selain tadi masalah perluasan, kemudian hikmah yang sangat besar. Banyak yang sudah umrah di sini, ya. Kalau kuburan Nabi itu dipisahkan, bagaimana? Orang-orang cuma datang ke kuburannya saja, tidak datang ke masjid. Terutama orang-orang yang kuburiyun, beribadah di kubur. Subhanallah. Ini suatu pilihan yang tepat dan semua terjadi dengan takdir Allah. Sekarang kalau kita mau berziarah ke makam Rasulullah SAW, harus masuk pertama Raudhah atau Babus Salam. Kita diingatkan dulu, ini tuh kita masuk masjid. Kemudian subhanallah, ya, kontroversi, orang-orang membenci negara Saudi, tetapi mereka adalah orang yang sangat perhatian dengan masalah kesyirikan. Ketika orang-orang, saya tidak mau menyebutkan ini dari Indonesia, dari IPB saja, India, Pakistan, Bangladesh, ngelap-ngelap gitu, ya, di kuburan Nabi, terus berdoa mengarah ke kubur Nabi. Ini adalah kekeliruan yang sangat jelas. Dengan tadi bersatunya kuburan dengan masjid ini, banyak hikmah yang kita dapatkan. Berbeda kalau terpisah, sudah pasti orang-orang yang berkumpul di kuburan itu sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah tidak ada yang bisa masuk kuburan Nabi, ya, kecuali dengan izin dari pemerintah, dari raja. Yang pernah masuk siapa? Presidennya, Chechnya, ya, ya, pernah. Itu masuk gitu, ya. Tapi selainnya itu izinnya ketat sekali. Coba kalau kuburan itu terbuka, subhanallah. Yang mungkin yang tadi, yang ngelap-ngelap, yang itikaf di kuburan juga banyak, waliyadzubillah. Tapi itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting dipelajari dan sudah ada, ya, di tayangan YouTube tentang masalah ini. Terutama wallahu alam sudah diterjemahkan video yang dibuat oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi, Imam Masjid An-Nabawi, yang mungkin yang paling muda beliau, ya. Dan dia seorang muhakkik kitab-kitab para ulama. Beliau menyebutkan bagaimana sejarah penguburan Nabi SAW itu dengan gambarnya terperinci, ya. Dan ada sebuah kitabnya itu adalah Fadilah ataupun keutamaan kota Madinah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini kita selesaikan, ya. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.